Malam Om San. Malam. Rudi Om. Ya, gimana Mas Rudi? Iya, mau tanya. Tadi kan terkait sama drop dash drop. Kita ngomongnya Yes. masih di supply ya Om ya. Ya. Itu kan yang mengindikasikan pertama yang kalau saya lihat dari gambar sebelum ada fraktal itu kan pertama itu pola engulfing. Itu yang pertama. Kedua dia membentuk base. Terus ketiganya dia langsung melanjutkan dropnya. Ya. Setelah itu dia membentuk market konsolidasi atau sideways. Yes. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu ada kemungkinan nggak market itu setelah dari sideways dia kembali ke supply yang sebelum terjadinya base? Pasti ada kemungkinan. Sebelum tak jawab total, pertanyaannya ditulis tidak tadi? Saya bingung komentarnya di mana. Enggak, maksudnya materinya tadi ditulis ya. Kalau nggak ditulis, prakteknya susah loh, serius. Sudah saya tulis kok, Om. Oke, kita perhatikan baik-baik. Ini yang tentang supply ya. Iya, siap. Rally seperti ini. Kita belum tahu akan ada area ini. So, katakan kita buy dari sini. 0,01 ya. Uangnya cuma 2 juta ya, ludes ini sampai sini. Logikanya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah rally, terus dia bikin base di sini. Oke, kita kasih seperti ini. Oke, rectangle. Oke. Dari base ini ya, market marker atau broker-broker bandar nakal masuk di sini. Oke. Yang membuat volume volatilitas yang seharusnya tidak terjadi. Ya, biasanya area-area entry crucial yang saya sebut dengan kalau di dalam Fibonacci Plus saya sebutnya terusan Suez dan terusan Panama, ya, kanal Suez dan kanal Panama. Ketika market berada di kanal Panama atau kanal Suez, dia cenderung sedang manipulation, bandar masuk, big player masuk, mafia trading masuk di dalam sana, dan dia manipulasi membuat harga yang seharusnya bukan harganya. Contoh harga real mana? Harga realnya sorry, ini nggak bisa ternyata. Saya pakai ini mungkin. Sorry, jangan. Harga real, ini dia. Jadi harga real itu close dan open market. Shadow itu sering masuk bank-bank besar yang nakal, broker-broker bandar yang nakal. Dia bikin, habis ambil uang kita kena stop loss, bikin shadow, dia lanjutkan. Sama dengan base tadi. Ketika sebuah base tercipta, disinilah liquid yang seharusnya tidak diciptakan masuk ke liquid. Mana liquidnya? Biasanya ada gap. Ini gap mungkin kurang besar. Ini di sini dia memicu gap. Nah, dari sini ya broker menciptakan satu hukum, yaitu yang membuat ranah trading terkesan negatif karena bandar di sini masuk, yang disebut dengan hukum perjudian. Ya, uangmu adalah uangku, uangku tidak akan jadi uangmu. Yang artinya bandar masuk hanya mencari stop loss trader. Nah, di sini kita sering terjebaknya karena kita pasang stop loss, habis kena stop loss, mungkin kita udah rugi 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, marketnya sesuai analisa turun. Jadi kita harus paham sifat broker. Shadow tidak selalu price action. Ketika terjadi base, evaluasi entry-nya. Saya biasanya kalau habis base kayak gini, saya paling males masuk market, ngikutin kata Google base masuk market. Saya nggak masuk di sini. Saya hanya masuk menggunakan Fibonacci. Jadi dari drop, base, drop lagi. Drop ini adalah kita punya profit. Sedangkan drop atas,
drop di atas base atau di atas supply adalah kita punya resiko ketika kita menempatkan stop loss. Nah, pertanyaannya dirimu, ini bisa kembali ke sini atau tidak kan? Oh, Betul, Pak Rudi? yep. Ya, betul sekali. Bisa kembali ke sini. Makanya saya bilang di sini pengguna supply and demand suka terjebak. Kita ambil sampel kemarin yang terjebak ada, dan itu sampai banyak yang MC, sampai banyak yang loss jutaan karena itu yang penjual signalnya bukan orang sembarang. Dia asli Malaysia dan dia sudah master supply and demand. Dan banyak banget yang nge-sell uji gara-gara signal beliau, dan ternyata pada loss. Dan yang MC ini anak-anak baru yang notabene nggak tahu market asal ini, terus langsung bombardir sana sini. Nah, ini kita logikanya tentang supply and demand yang tadi, kenapa mereka bisa kena stop loss. Oke. Kalau tadi pertanyaanmu adalah bisa balik lagi, tapi kalau ini pertanyaannya mereka adalah terbreakout. Oke, bagaimana logika yang terbreakout? Sebentar. Oke. Oke, di sini ada supply. Oke, nanti colornya saya rubah. Ada supply. Ini apakah permainan bandar? Bukan. Ini real market. Tapi yang salah adalah tradernya. Oke. Di sini ada hukum retest, sudah di retest sekali, 2 kali, volume rendah, yang lalu di breakout. Nah, pertanyaanmu bisa disimpulkan di sini. Ketika kita mengetahui, contohnya seperti ini sampel terburuk yang mungkin bisa terjadi di market. Oke. Seperti ini. Oke. Kita melihat rally. Oke, rally ya. Terus di sini dia bikin base. Dikira kita base, dikira kita gitu kan? Nggak taunya dia the reversal demand. Oke. So, seperti ini. Kalau dia bikin base, harus ada kayak gini. Aduh, kok nggak bisa ya? Harus ada minimal shadow, ya. Shadow di sini, oke, panjang, paling nggak sama dengan ini, paling ideal, bagus. Namun kalau cuma satu doang kayak gini, nah ini kan base, benar-benar base, karena sebelahnya juga bikin satu, ini valid ya, base yang valid. Setelah bikin base satu candle, dia bikin konfirmasi kedua, nah yang ketiganya kita masuk market. Namun kalau kayak gini, tipe pengguna supply and demand yang agresif, dari sini langsung sell. Oh iya, sell di dasar laut itu. Ini nyatanya dia balik lagi ke supply pertama. Logis ya? So, semuanya pasti bisa terjadi di market. Yang artinya, kita akan susah masuk market base rally. Yang artinya, pengguna supply and demand banyak terjebak karena satu hal, tidak pernah mempelajari semuanya secara rinci dan detail. Banyak master, tapi master kaleng-kaleng. Jadi poinnya adalah gunakan money management yang jelas. Seakurat apapun analisa kita, pasti ada saatnya tergelincir. Ini adalah masa untuk tergelincir. Masa kedua untuk tergelincir adalah ketika udah di boncing kalau dalam hukum support dan resisten, namun dalam hukum supply and demand ini adalah retest. Setelah di retest lagi, so nggak bisa di retest di sini ya di break shape, break candle, bullish signal fill. So di sini orang pada buy gitu kan, termasuk saya sepertinya buy kemarin karena di sini ada demand gap. So ternyata demandnya nggak saya verifikasi pakai cara tadi. Oke, kalau pakai cara tadi harusnya di sini. Oke. Ideal ya. Ini area inilah. Jadi tetap bisa kembali ke sini. Ya. Siapa lagi yang bertanya? Demand
harus high volumenya. Beri jangan tangkap kamu apa itu merah biru itu sama aja di merah sama hijau, jadi seperti ini nih. Apa ya, aku berantakan banget ya. Berarti bisa dikatakan support untuk kita naik, resist untuk kita turun ya, Om San. Iya memang seperti itu definisi support dan resisten. Namun kalau supply and demand adalah area. Kalau support dan resisten itu sebuah batas. Namun kalau supply and demand nggak selalu sama areanya. Contoh, kita menemukan di sini ada supply yang good gitu kan. Terus kita mungkin entry-nya di sini, itu kan ternyata masih ada shadow ke atasnya. So ya floating is okay kalau berani floating, logiknya seperti itu. Sebentar. Perhatikan baik-baik. So yang pertama kita harus tahu hukum candle-nya. Okay. Volume ya. Kalau demand, kamu pertanyaannya demand ya. Pertanyaannya demand. So ini juga harus apa namanya tinggi, volumenya harus tinggi. Oke. Yang penting volumenya tinggi saja. Oke. Kenapa harus tinggi volumenya? Ayo. Kenapa harus tinggi? Oke. Kalau di sini nggak kelihatan ya, tapi kalau di smartphone kelihatan. Oke. Ya. Kenapa harus tinggi? Ya, itu mengindikasikan bahwasanya di situ buyer cukup banyak. Oke, ya, dan itu akan menjadi precision mendatang. Oke, pertanyaan yang lain? Berapa makhluk lagi? Ini komentarnya di mana? Ini nggak bisa dilihat, Indra. Ini salah satu bentuk kekurangan supply and demand ini nih. Pertanyaanmu ini adalah salah tulis di buku kalian. Salah satu bentuk kekurangan supply and demand. Ini dia. Ya, yang ditulis Indra tuh. Belum saatnya, Indra. Itu expert. Pelajari yang basic tadi dulu. Konfirmasi kalau bakal terjadi rally atau drop. Konfirmasinya apa ya? Pakai osilator. Ya, osilator, buy di mana, sell di mana, masih bingung pakai indikator, udah kebangetan. Pertanyaan yang lain? Dah, yang nanya nggak nyampe 10 orang. End of live streaming. Lanjut besok. So, pahami baik-baik materi malam ini dan dipastikan harus dipraktekkan di akun real. Kalau kalian prakteknya di akun demo, tidak akan menemukan sesuatu yang ideal. Oke, harus di akun real, gak usah transaksi tapi buatlah land transaksinya. Dapat supply and demand ideal tadi kan tarik Vibom di situ supaya yang tarikan Vibom untuk mendapatkan area entry-nya. Ini jangan dulu Abriansa, bahaya sekali. Nanti masuk Google. Soalnya kenapa Fibonacci saya bubarkan? Karena di Google udah ada yang nulis Fibonacci Impulse. Jadi intinya teori yang saya ciptakan belum boleh running ke Google sebelum saya dapat sertifikat IFTA. Oke? Oke, selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Sampai Senin besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya lah, kamu lurus so. Ini. Nah, ini loh. Kamu duduk odo. Kamu duduk be kaki nekuk kabeh kok. Oke. Coba sekali lagi ya. Kita wis itu dimuti ya Kak, cuci muka di laptop. Kamu ada asuransi tuh BPJS